Hello everyone, let me introduce myself. My name is Talzul M. Suryono dengan NIM 1020240058. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah negosiasi dari bab 1 hingga bab 10 dengan dosen pengampu Bapak Adi Masliardi SEMM. Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu, apa itu negosiasi? Dikutip dari buku negosiasi tahun 2015 oleh Toy, Bruch, dan David, pengertian negosiasi menurut Bruch 1982, negosiasi adalah bentuk pengambilan keputusan di mana dua pihak atau lebih saling berbicara dalam upaya menyelesaikan perdebatan kepentingan mereka. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian chapter 1, sifat negosiasi. Dari sifat negosiasi terdapat karakteristik negosiasi. Karakteristik negosiasi ada 5. Pertama, terdapat dua atau lebih pihak, individu, kelompok, ataupun organisasi yang memiliki kepentingan berbeda dalam upaya menyelesaikan kepentingannya. Yang kedua, adanya konflik antara keinginan ataupun kebutuhan. Yang ketiga, bernegosiasi dengan pilihan. Yang keempat, adanya proses memberi dan menerima. Dan yang kelima, adanya faktor kasat mata dan tidak kasat mata. Strategi dan taktik negosiasi distributif. Negosiasi distributif. Negosiasi distributif pada dasarnya adalah situasi konflik di mana pihak-pihak mencari keuntungan mereka sendiri. Karakteristik negosiasi distributif. Yang pertama, adanya motivasi menang atau kalah. Yang kedua, kepentingan berlawanan. Dan yang ketiga, fokus hubungan jangka pendek. Chapter 3. Strategi dan taktik negosiasi integratif. Negosiasi integratif. Negosiasi integratif adalah proses mendefinisikan tujuan dan terlibat dalam proses yang memungkinkan kedua belah pihak untuk memaksimalkan tujuan mereka. Adapun karakteristik dari negosiasi integratif, yakni yang pertama, adanya motivasi sama-sama menang. Yang kedua, adanya kepentingan yang serasi. Yang ketiga, fokus hubungan pada jangka panjang. Chapter 4. Perencanaan dan strategi negosiasi. Langkah pertama dalam melaksanakan strategi negosiasi adalah menentukan tujuan. Untuk mencapai tujuan, negosiator dapat mempertimbangkan beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan substantif, misalnya uang. Kedua, tujuan tak berwujud, misalnya menang atau ingin mengalahkan pihak lawan. Dan tujuan yang ketiga, tujuan prosedural, yang hanya ingin sekedar unjuk rasa atau membuat suatu agenda. Setelah negosiator mengartikulasikan tujuan, langkah kedua yakni memilih dan menyusun strategi. Para ahli strategi bisnis mendefinisikan strategi sebagai pola atau rencana yang mengintegrasikan target utama organisasi, kebijakan, dan urutan tindakan untuk menjadi satu kesatuan yang kohesif, yang dikemukakan oleh Midberg dan Quinn pada tahun 1991. Strategi dalam negosiasi mencakup 4 hal, yakni yang pertama adalah competition, yang kedua collaboration, dan yang ketiga avoidance, dan yang keempat accommodation. Kemudian yang ketiga yakni proses perencanaan untuk mengimplementasikan strategi. Fondasi kesuksesan dalam bernegosiasi terletak pada proses perencanaan yang dilakukan sebelum dialog. Chapter 5. Etika negosiasi. Pengertian etika secara etimologi. Etika berasal dari bahasa Yunani yakni ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika secara luas digunakan dalam standar sosial untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah dalam situasi tertentu. Penerapan etika logis dalam negosiasi. Yang pertama, rasio etik. Anda akan melakukan apapun yang diperlukan untuk mencapai hasil yang terbaik. Kedua, duty etik. Anda memiliki kewajiban untuk tidak memakai cara kelicikan dan tidak menggunakan taktik yang kotor. Yang ketiga, sosial kontra etik. Anda akan berperilaku sesuai norma masyarakat. Jika yang lain berbohong, maka Anda juga akan melakukannya. Yang keempat, personalistik etik. Anda akan mengikuti kata hati Anda untuk menentukan perjalanan Anda sendiri. Kemudian, faktor-faktor negosiator menggunakan taktik yang tidak etis. Faktor demografi. Yang pertama, jenis kelamin. Yang kedua, usia dan pengalaman. Yang ketiga, kewarganegaraan dan budaya. Yang chapter C, persepsi, kognisi, dan emosi. Persepsi. Persepsi adalah proses pembuatan makna. Orang akan menafsirkan lingkungan mereka sehingga mereka dapat merespon dengan tepat. Kognisi. Kognisi adalah proses mental yang terjadi mengenal sesuatu yang didapatkan dari kegiatan berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Emosi adalah aspek psikologis negosiator yang harus tetap dijaga dalam sisi positif, sehingga menciptakan konsekuensi terjadinya negosiasi yang integratif. Chapter 7. Komunikasi. Komunikasi yang efektif akan membangun ruang diskusi yang tepat sasaran sehingga menghindari miscommunication ataupun kesalahpahaman dengan pihak lawan. Komunikasi yang baik membantu kita dalam menyampaikan pesan agar lebih mudah dipahami dan diterima oleh pihak lawan.
Cara meningkatkan komunikasi bernegosiasi. Yang pertama, penggunaan pertanyaan. Kedua, mendengarkan. Yang ketiga, pertukaran peran. Chapter X, kekuatan negosiasi. Pengertian kekuatan. Secara luas, orang-orang memiliki kekuatan di mana mereka gunakan kekuatan untuk menghasilkan sesuatu yang mereka inginkan. Kekuatan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara mereka. Adapun sumber kekuatan dalam negosiasi. Yang pertama, sumber kekuatan informasi. Yang kedua, kekuatan berbasis perbedaan individu. Yang ketiga, kekuatan berdasarkan posisi dalam organisasi. Keempat, kekuatan berdasarkan hubungan. Dan yang terakhir, yakni kekuatan dari sumber kontekstual. Chapter 9, pengaruh. Penggunaan pengaruh yang efektif dalam negosiasi akan membantu kita untuk mencapai hasil negosiasi yang sesuai dengan keinginan kita dengan cara mempengaruhi pihak lain untuk melihat kemungkinan keuntungan bersama. Adapun cara untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain dibagi menjadi dua, yakni cara sentral masih terbilang cara tradisional karena berfokus pada isi dan karakteristik pesan yang disampaikan. Sedangkan cara periferal, cara ini didasarkan pada pemahaman mengenai bagaimana pengaruh dan persuasi bekerja. Kemudian, hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan cara sentral dan cara periferal. Cara sentral, struktur pesan, isi pesan, dan gaya penyampaian pesan. Periferal, aspek pesan, karakteristik sumber, dan aspek konteks. Chapter 10, hubungan dalam negosiasi. Berikut elemen kunci yang mengatur negosiasi dalam hubungan. Yang pertama, reputasi, dan yang kedua, kepercayaan, dan yang ketiga, keadilan. Okay everyone, thank you for your attention and goodbye.